Salam matematika ya, untuk siswa-siswi kelas 9 SMP. Oke, ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini Pak Wandri akan mencoba membantu dalam sukses ujian sekolah ya. Ini adalah volume pertama ya. Kita bahas 10 latihan soal ujian sekolah matematika SMP. Untuk SKL pertama adalah bilangan. Dengan soal pertama ya. Operasi hitung hasil dari negatif 15 ditambah buka kurung negatif 12 dibagi 3 tutup kurung. Berarti kita tulis dulu negatif 15, selesaikan yang di dalam kurung ya. Negatif 12 bagi 3 itu sama dengan negatif 4 ya. Kita jadi buat begini. Nah, sekarang negatif 15 ditambah negatif 4 itu negatif 19 ya. Jawabannya A. Soal kedua, operasi segitiga ya. Berarti lambang itu adalah kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua gitu ya. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, hasil dari negatif 5 segitiga 4 ya, adalah berapa gitu ya. Jadi kita kalikan dulu kan. Negatif 5 kali 4 itu negatif 20. Hasilnya kemudian tambahkan dengan bilangan kedua. Kita tambahkan dengan bilangan keduanya 4. Jadi negatif 20 tambah 4 itu sama dengan negatif 16 ya. Jawabannya adalah B gitu ya. Saya. Soal yang ketiga ya. Hasil dari 4 1/4 ditambah 6 2/3 lalu bagi 2 1/2 ya. Ini pecahan campuran semua. Solusinya berarti kita ubah ya ke dalam bentuk pecahan senilai ya. 4 1/4 itu jadi 17/4 ya. Kemudian tambah 6 2/3 itu jadi 20/3 ya. Kemudian dibagi 2 1/2 itu jadi 5/2 ya. Nah, ada dua tanda nih, tambah sama bagi. Berarti kita utamakan yang bagian dulu ya. Kita utamakan ini. Kita bagi ya. Bisa langsung kali silang aja. Jadi 20 ketemu sama 2 itu jadi 40. 3 ketemu sama 5 itu jadi 15 ya. Yang di kiri tetap 17/4 ditambah 40/15 ya. Bisa kita bagi juga nih, sederhanakan dengan 5. Ini 8, ini bawahnya 3 ya, dibagi 5 semuanya. Kemudian jadi 17/4 ditambah 8/3. Oke. Nah, sekarang kita bagi aja ya, penyebutnya itu dengan 12 ya, kalikannya. 17 kali 3 ini 7 kali 3 tulis 1 simpan 2 1 kali 3 3 tambah 2 5 ya, jadi 51. 4 kali 8 jadi 32. Kita tambah ini 1 sama 2 ketemu jadi ujungnya 3. 5 tambah 3 ketemu jadi 8 ya, 83 ya, bagi 12. Ini opsinya kemungkinan D ya. 83 bagi 12 itu mendekati adalah 6 ya. Sekarang tinggal 83 6 kali 12 ada 72 ya. 83 kita kurangin 72 ya. Kuadrat di sini 3 kurangi 21, 8 kurang 71 ya. Betul ya. 6 11/12 ya. Jawabannya adalah D ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Jika bilangan 0,65 lalu 5/8, 0,7 dan 69% diurutkan dari yang terkecil gitu ya. Ini kan ada yang bentuk pecahan desimal, pecahan bentuknya pecahan senilai, lalu ini pecahan persen ya. Ini ubah aja ke bentuk pecahan desimal semuanya. Berarti tinggal mengubah 5/8 aja ya, diubah ke pecahan desimal. Berarti 5 dibagi 8 ya. 0, ini tambahin 0 gitu ya. Yang mendekati 6, 48 ya. Kita kurangin 2, 20 bagi 8 yang mendekati 3. 0,63 ya. Kemudian 69% ya. Kita ubah menjadi 0,69 ya. Nah, sekarang kita urutkan saja mulai dari yang paling kecil itu 0,63 yaitu 5/8 ya. Kemudian dilanjut setelah itu 0,65, kemudian dilanjut setelah itu 69%, kemudian dilanjut setelah itu adalah 0,7 ya. Jadi jawabannya adalah C ya, betul ya. Semoga paham ya. Oke. Soal kelima ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, tidak dijawab negatif 1 gitu ya.
Dari 50 soal yang diberikan, Ali menjawab benar 37, yang salah 9 soal, lalu skor yang diperoleh Ali berapa gitu ya. Nah, ini solusinya kita mulai dengan rinciannya ya. Benar, berarti kalau ada salah, kemudian pasti ada yang tidak dijawab ya, tidak dijawab. Kita mulai dari yang benarnya ada 37, kita kalikan dengan 4 ya. Kemudian yang salah itu ada 9, kita kalikan dengan negatif 2. Yang tidak dijawab ini ditambahin dulu ya, 37 tambah 9 46 ya. Totalnya 50, berarti sisanya 50 kali 4 6, 4 ya. Kita kalikan negatif 1 ya. Kita rapikan 37 kali 4, 4 kali 7 ujungnya 8, simpan 2. 3 kali 4 12 tambah 2 tadi jadi 148 ya. 9 kali 2 itu negatif 18. Nah, negatifnya dikit. 4 kali 1 itu negatif 4. Nah, ini jadi tinggal kita kurangi semuanya ya. 8 kurangi 8 0 ya. Lalu 0 kurangi 4 nggak bisa, pinjam 1 jadi ini 3 ya. Jadi 0 kurangi 4, 10 kurangi 4 6 ya. 3 kurangi 1 dapat 2. Ini turunin 1 jadi 126. Jawabannya C ya. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Uang adik berbanding uang kakak itu 3:5. Berarti 3 ini buat adik, lalu 5 ini buat kakak gitu ya. Jika selisih uangnya keduanya 180.000 gitu ya, maka jumlah uang keduanya ini kakak dan adik ya. Nah, ini solusinya bisa satu persatu, kita cari uang kakak, lalu cari uang adik, lalu nanti tambahkan ya. Nah, bisa dengan kita menggunakan cara yang mudah ya. Jadi kita mulai dengan yang di sini yang ditanyakan ya, di kalimat yang gampang aja, yang ditanyakan lalu dibagi dengan yang diketahui. Terus kalikan dengan nominal. Nah, di sini nih nominal. Yang ditanyakan itu maksudnya adalah dari perbandingan ini ya. Nanti kita lihat yang ditanyakan kan jumlah, berarti kita jumlahin aja 3 sama 5. Jadi 3 tambah 5. Kemudian ini yang diketahui adalah di sini jika selisih, berarti kita kurangi nih 3 sama 5. Jadi 3 kurang 5. Tapi ini tidak boleh negatif ya, berarti selisih dari 3 dan 5. Kali nominalnya itu 180, kita tulis aja nih, 180.000 maksudnya. 3 tambah 5 8, ini selisihnya 2 ya. Kalikan aja. Nah, gitu. Ini 18 sama 2 bisa disederhanakan jadi 9 ya. Dengan 8 kali 9 itu 72. Nolnya masukin lagi. Nah, jadi ya jumlah uang keduanya itu 720.000. Jawabannya D. Ya. Semoga paham ya. Oke. Soal ke-7 ya. Perbandingan uang Ani dan Ina 3:5. Jadi 3-nya Ani, yang 5-nya Ina ya. Kayak soal nomor 6 tadi. Jumlah uang mereka 400.000, lalu selisih uang keduanya adalah berapa? Tadi ya, mulai dengan yang ditanyakan ya. Kita banding atau per yang diketahui ya. Ketahui, lalu kita kalikan nominal ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah selisih kan. Berarti selisih 3 sama 5 ya. Berarti 3 kurangi 5, kita bagi yang diketahuinya adalah jumlah. Berarti 3 tambah 5 gitu ya. Ya, kalikan nominalnya itu 400.000. Ya. 3 sama 5 selisihnya itu adalah 2. Terus 3 tambah 5 itu 8. Kalikan 400.000. Nah, 40 sama 8 ini bisa dicoret ya. Jadi 5. Jadi 2 kali 5 dapat 10. Nolnya tambahin 1. Ujungnya 3 ya. Nah, 100.000 jadi selisih uang keduanya. Jawabannya B ya. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kilo. Kita tulis saja ini 9 loyang gitu lah. Itu diperlukan 6 kilo tepung ya, 6 kilo tepung maksudnya. Suatu toko ingin membuat 12 loyang, 12 loyang. Kita butuh berapa kilo tepung ya? X kilo tepung. Nah, ini tipe soal perbandingan senilai, jadi kita tinggal kali silang aja ya. Nah, gini, di X itu ya 12 ketemu sama 6, kita kaliin, lalu di bawahnya dibagi 9 gitu ya.
Nah, ini tinggal kita coba sederhanakan dulu ya. Dibagi 3, atas ini dapat 2, dibagi 3, bawahnya jadi 3 ya. Lalu 12 sama 3 kan bisa dicoret ya. 12 bagi 3 ini 4, berarti tinggal atas aja ya. 4 sama 2, 8. 8 kilo tepung jawabannya. Ini jawabannya adalah B gitu ya. Semoga paham ya. Oke. Ke-9 ya. Pak Nur menggambar denah rumahnya dengan ukuran 30 cm kali 20 cm. Ukuran sebenarnya rumah Pak Nur itu adalah 15 meter kali 10 meter. Skala yang digunakan Pak Nur untuk menggambar rumahnya adalah, solusinya adalah, ini pertanyaan tentang skala ya. Ingat, rumusnya skala itu adalah jarak pada peta kita bagi dengan jarak sebenarnya ya. Kita mulai, jarak pada peta ini 30 cm kalikan 20 cm. Terus jarak sebenarnya adalah 15 meter kalikan 10 meter gitu ya. Ini tidak boleh langsung dikalikan ya. Jadi jangan cari luasnya karena ini masing-masing panjang dan juga lebar ya. Jadi ini satuan meter kita ubah ke satuan senti. Jadi 30 banding 15 meter ke senti itu tinggal tambahnya ya, nolnya 2 ya. 15 nolnya 2. Lalu yang lebar 20 banding ini 10 meter tambah nolnya 2 di 1000 ya. Kita bagi aja nih. Jadi bagi 30 supaya 1 ya. Dibagi 30 berarti ini tinggal 50 ya. Ini juga sama, kita bagi 20 ya, jadi 1, kita bagi 20 ini jadi 50. Nah, jadi skala yang dipakai ya adalah 1 banding 50 ya. Jawabannya adalah B gitu. Semoga paham ya. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10 ya. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari ya, oleh 24 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 8 orang pekerja ya. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah, kita buat aja perbandingannya ya. Yang kiri itu adalah waktu aja, lalu yang kanan itu adalah pekerja gitu ya. Nah, di sini waktu yang pertama ada 132 hari, pekerjaannya 24, kemudian ditambah 8 ya, berarti 24 tambah 8 itu 32, berapa hari ya selesainya. Jadi ini jenis perbandingan berbaliknya lah ya. Pasti jawabannya di bawah 132 di semuanya ya, di bawah 132. Caranya itu ya, atas kalikan atas ya, nanti dibagi dengan 32. Di X itu 132, kita kalikan 24, lalu kita bagi dengan bawahnya itu 32 itu ya. Ini 24 sama 32 bisa dicoret ya. Ini kita bagi 8, atas jadi 3, dibagi 8, 32 jadi 4 kan. Nah, 132 dibagi 4 bisa tuh ya, 30 kali 4 aja udah 120 ya, berarti 3. Yang ujungnya dikali dapat akhiran 2, berarti 3 ya. 33 kalikan 3 itu 99 gitu ya. Jadi ya, jawabannya adalah A. Jadi 99 hari gitu ya. Oke, semoga paham ya. Ini sudah 10 soal. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.